Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberi keselamatan serta dilancarkan rezeki yang halal barokah. Dan ketika ada suatu masalah, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas ditemukan suatu solusi. Itu doa saya buat kalian semua, khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20 ya. Artinya saya mulai harinya untuk hari Jumat sampai terakhir batas waktu sampai hari Minggu. Jadi bisa dikatakan tetap ya di 3 hari ke depan. Kali ini saya akan membuat suatu tema harapan yang terwujud ya, sekali lagi harapan yang terwujud. Ketika saya mengatakan harapan yang terwujud, ya nanti tergantung zodiak kalian ya. Tentunya tetap masih berada di 3 poin ya. Satu tentang masalah asmara ya, poin kedua tentang masalah pekerjaan, dan poin ketiga tentang masalah keuangan. Nanti kita sama-sama cek ya, apakah tarikan energi menurut zodiak kalian itu akan diuntungkan di satu poin saja ya, dalam arti diuntungkan di asmara saja, ataukah diuntungkan di pekerjaan saja, ataukah diuntungkan di keuangan saja, dan kira-kira seperti itu ya. Syukur-syukur kalian diuntungkan bisa di 2 poin ya, lebih-lebih syukur-syukur kalian diuntungkan di 3 poin. Jadi ketiga-tiganya semoga kalian akan diuntungkan, dalam arti yaitu tadi sesuai tema harapan yang terwujud ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Ketika kalian nanti mungkin berkomentar kok tidak sesuai tema, ya berarti kalian tidak menyimak apa yang barusan sudah saya informasikan ya. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Ini poin yang terakhir, tetap apapun uploadan readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Harap dimaklumi sobat, karena ini kan tarikannya luas. Saya tidak tahu nama kalian ya, dan sedikit info dari kalian itu kan saya tidak tahu. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Sering saya mengatakan baik buruk ya kita aminkan saja sobat, dan seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu jawaban dalam kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ya. Ketika kalian konsul secara pribadi, sering saya mengatakan itu saya akan tahu nama kalian dan sedikit informasi dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, saya tembak, dan yang konsul insya Allah akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat ya, yang sebagaimana sudah kan, seperti itu yang sering konsul itu sama saya, artinya suatu jawaban yang akurat kan, seperti itu ya. Ya, next lanjut setelah zodiak Aquarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Ya, kita lihat setelah zodiak Aquarius, di sini ada zodiak Pisces. Artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, kita lihat dulu untuk asmara Pisces di 3 hari ke depan. Pisces, asmara kalian ada kartu utama muncul strength, ada wanita menaklukkan singa ya ini ya, strength. Terus dikonfirmasi sama The Emperor, ada raja tua duduk sedang membawa tongkat. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Pisces, katanya Pisces barusan mengalami suatu peristiwa ataupun barusan mengalami di mana kondisi kalian itu tentang asmara lagi kurang stabil. Artinya ada suatu problem yang sedang kalian hadapi. Jadi kalian ingin kembali lagi bahagia secara keharmonisan, secara komunikasi yang baik dan suasana yang dingin. Itu sedang kalian harapkan ya. Makanya di sini terdeteksi bahwa kalian tuh mencoba untuk bersabar, mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk berjuang bagaimana agar asmara kalian bisa pulih lagi. Karena jelas ya, sekali lagi seperti yang saya katakan barusan, ini kelihatannya kalian sedang dihadapkan dengan suatu peristiwa. Bisa saja ini sudah terjadi, bisa belum, bisa akan terjadi. Seperti itu ya. Yang jelas di sini adanya suatu peristiwa, adanya suatu problem. Ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Emperor. Dimana kalau saya menangkap di sini kelihatannya kalian juga akan menyusun sebuah rencana ya, ataupun mengubah strategi ataupun mengubah taktik ataupun formasi di sini agar apa? Ya agar kalian bisa mencapai tentang kestabilan. Ya mungkin kalian mempunyai pemikiran khusus sobat gitu loh ya. Mempunyai ide ya. Nanti yang harus saya kerjakan seperti ini agar bisa stabil. Contohnya seperti itu karena jelas di sini kalian sedang berfokus gitu loh. Sedang berfokus ingin menyusun sebuah rencana-rencana baru agar bisa stabil. Ya saya rasa tidak masalah. Memang harus seperti itu sobat agar adanya suatu perbaikan. Asalkan kita tidak salah untuk melangkah dan untuk memilih suatu keputusan. Itu aja ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lihat masalah pekerjaan. Di sini ada Three of Swords, 3 pedang menusuk hati ya. Dikonfirmasi sama kartu 9 koin. Seseorang wanita dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangan. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Pisces seputar pekerjaan. Ini kelihatannya Pisces apa ya, sedang bisa dikatakan hatinya sedang ada suatu kekecewaan ya. Mungkin gelisah, kesedihan. Karena di sini apa yang sedang kalian impikan itu tidak seindah kenyataan sobatnya. Bahkan ada suatu penggagalan, suatu target ya. Itu bisa gagal di sini. Padahal sudah kalian apa ya, sudah kalian inginkan gitu loh. Karena saya menangkap di sini ya mungkin ada sesuatu orang ya yang membohongi kalian gitu loh. Bisa saja ini konflik ya di antara sesama pekerja di sini. Yang jelas di sini ada suatu energi yang kurang bagus sehingga membuat kalian kecewa, bersedih ya, luka hati. Kira-kira seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 Pentacles ya. Artinya di sini apa ya, Pisces mencoba untuk bangkit di sini gitu. Ketika kalian dihadap suatu masalah, kalian mencoba untuk bangkit. Ya kelihatannya di sini apakah kalian akan bisa kembali stabil? Ini kartu konfirm mengatakan bisa gitu loh sobat. Asalkan yaitu tadi setiap masalah apapun ya harus diselesaikan pada tempatnya gitu loh ya. Ketika kalian mungkin masalah itu bisa diselesaikan secara logika, ya selesaikan gitu loh. Karena kalian ditunggu dengan adanya suatu pencapaian target di sini gitu loh. Ya. Nah, ketika masalah itu sudah jauh di luar logika, ya kalian harus dinetralkan. Kalian harus mau mengikhtiarkan sobat karena bagaimanapun juga ini kelihatannya apa ya, gambaran yang terang, gambaran yang bagus tentang adanya suatu pencapaian target ya. Terwujudnya harapan di sini kelihatannya peluang besar menunggu kalian gitu loh. Nah, jangan sampai ini disia-siakan sobatnya. Seperti itu ya. Karena jelas di sini memang adanya suatu apa ya, energi yang kurang bagus juga sih gitu loh. Terus masalah keuangan. Di sini ada Two of Cup ya sobat ya. Dua orang memegang cup ya, sepasang kekasih. Dikonfirmasi sama kartu 10 koin ya. 3 orang bertaburan 10 koin. Ini bagus ya untuk masalah keuangan ataupun finansial. Kelihatannya di sini Pisces akan mendapatkan suatu kejutan di sini ya. Mungkin akan membuat kalian bahagia, membuat kalian senang ya. Yaitu tentang adanya suatu pemasukan kerezekian di sini. Ya, ini cukup bagus ya. Kartu utama mengatakan seperti itu ya. Apalagi dikonfirmasi sama kartu 10 Pentacles, artinya ini luar biasa Pisces ya. Kedua-dua kartu ini positif ya. Akan ada tanda peluang baik, akan ada suatu pencapaian di mana keuangan kalian akan ada suatu pemasukan di sini. Akan ada suatu tambahan nominal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cuman di sini harus berhati-hati ya. Kalian sedang dipantau, sedang diawasi ya, sama seseorang.
mungkin itu ya dia memantaunya itu dari jauh, katanya dia akan toksik ya, harap berhati-hati sekali, dia ingin tahu sekali tentang masalah keuangan, harap waspada ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi energi Pisces ya. Oke ya, ini untuk asmara ya. Apakah harapan kalian terwujud dalam hal kestabilan? Di sini kelihatannya kan bagus ya Pisces di 3 hari ke depan ya. Bisa saja kalian sedang dihantam masalah, karena dengan kalian mau bersabar dan tetap mau menyusun rencana, di sini kelihatannya akan menuai hasil ya. Jadi selamat ya untuk Pisces ya, jadikan momen terbaik di 3 hari ke depan. Ketika ada masalah ya selesaikan. Di situ kelihatannya akan ada suatu rasa damai kalian sama pasangan. Ketika ada masalah lo ya. Ini jadikan momen sebagai apa ya? Sebagai hari yang spesial kan seperti itu, karena terlihat dari energi kartu baik secara terawangan di sini kelihatannya akan bagus ya. Gitu loh. Kalau untuk pekerjaan ya, secara kalau saya terawang tadi di sini kelihatannya kurang bagus, kurang diuntungkan ya Pisces. Akan ada suatu ganjalan ya, di mana ada orang toksik yang berusaha untuk memang membackup ya. Yang ada seseorang yang berusaha untuk bisa membuat suasana ataupun membuat karir kalian ataupun perjalanan pekerjaan kalian di sini akan kacau gitu loh. Jadi harap waspada kalau bisa dinetral untuk Pisces ya, di seputar pekerjaan agar tidak ada suatu gangguan. Kan seperti itu. Kalau di keuangan di sini masih terlihat cukup oke ya. Harapan yang terwujud di faktor keuangan, apakah bisa stabil, apakah ada tanda-tanda peluang rezeki. Di sini saya mengatakan masih cukup aman, masih cukup bagus dan akan ada suatu tanda-tanda kerezekian. Cuman ingat ya di sini ketika mungkin kalian ada suatu kerezekian, ya pergunakan untuk kebutuhan, jangan digunakan untuk masalah kesenangan. Kalau kalian menuruti kesenangan tidak ada habisnya sobat. Gunakan yang semanfaat mungkin ya, karena di sini gambarannya akan bagus gitu loh. Oke ya, untuk sahabat Pisces ya, di poin pertama asmara, poin kedua pekerjaan, poin ketiga tentang keuangan di sini kelihatannya sudah saya sampaikan semua. Jadi saran saya ini Pisces memang adanya suatu tertembak kalian ya di faktor pekerjaan, jangan sampai ini mengakar ya. Sering saya mengatakan ya, ketika kalian biarkan itu akan mengakar. Ya sama seperti halnya ketika asmara kalian kurang baik-baik saja ya, ini karena adanya suatu tembakan di salah satu titik akhirnya mengakar sobat. Sama ketika ini akan ada suatu hal bagus, apalagi saya mendeteksi keuangan kalian itu sebetulnya itu bagus, masih aman, stabil, ternyata kalian mengalami kesulitan hambatan ya, berarti sudah mengakar sobat. Tidak bisa dibohongin karena jelas di sini adanya suatu tembakan kiriman black magic, tinggal kalian sendiri yang merasakan kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Pisces tetap semangat, kalau bisa dinetralkan ya, biar aura kalian terbuka akan sesuatu kelancaran dan kerezekian dan suatu pencapaian harapan bisa berjalan di kehidupan kalian. Dan seperti itu ya. Ini sebagai saran. Oke, sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga bermanfaat. Yang baik tetap jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya kalian sendiri yang merasakan hebatnya. Kalian sendiri yang menyikapi dan yang menilai apapun yang sudah saya informasikan. Tetap di segmen terakhir, saya selalu mengatakan ketika kalian datang masalah sudah jauh di luar nalar logika, tetapi justru makin banyak keganjilan ya, selesaikan dengan cara kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, kepositifan kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Nah, seperti itu ya. Karena jelas ya, ketika dalam diri kita itu lebih besar energi positif, apalagi aura kita sudah di netral, sudah buka kembali, itu akan bisa mengundang suatu kerezekian hebat ya. Suatu harapan, suatu kepositifan, kesenangan seperti itu. Ya. Dan ketika dalam diri kita banyak energi negatifnya, apalagi kita tertembak, tertutup aura, plus kita sepelekan, itu nanti akan bisa mengundang, tetapi sebaliknya mengundang sebuah hal keburukan, mengundang masalah, mengundang sebuah problem kesialan,
dan semakin hari semakin adanya suatu keterperosokan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak sekali yang konsultasi, gitu loh. Dan memang apa ya, ada suatu tembakan, hanya minta dibuka aura, kan seperti itu agar bisa bagus ke depannya. Karena ketika itu diabaikan, itu bisa menggerogoti loh, ya, itu loh. Akan bisa habis, jangan sampai menunggu habis semua, seperti itu. Contohnya sudah banyak kalau saya sebutkan ya. Oke sobat ya, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Makanya saya sering mengatakan diikhtiarkan sobat. Ketika aura kita buka ataupun membuka, itu yang enak bukan orang lain tetapi diri kita sendiri. Nah, kan seperti itu ya, akan lebih baik langkah ke depannya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.